Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibunda yang sudah menyebutkan nama Irwan Musri. Mudah-mudahan saya juga rezekinya seperti itu, Bun. Iya. Tapi mudah-mudahan kelakuan saya nggak seperti gitu ya. Ibu-ibu dan terutama ayah, makasih banyak sudah hadir. Kita sebenarnya membahas persoalan balik ini, yang harus hadir paling banyak itu harusnya ayah. Ini umur ayah sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat tahap perkembangan itu, nanti umur 14 sampai sekitar umur 21 itu kita menyebutnya umurnya ayah, umur di mana ayah itu akan melaki-lakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Kalau ayahnya tidak hadir di usia balik ini, usia 14 bagi anak perempuan, 15 buat anak laki-laki. Kalau dia nggak hadir itu maksudnya ayahnya nggak terlibat dan nggak terikat di dalam mengasuh anak laki-laki dan perempuan, maka seperti yang ibu bapak ketahui, Indonesia mengalami persoalan yang menurut hemat saya bukan persoalan sederhana terhadap anak laki-laki lepas dari usia 21 tahun. Anak laki-laki sekarang, ibu dan bapak, nauzubillah min dzalik, Indonesia termasuk 10 besar anak laki-laki yang lepas balik itu, atau yang sekitar pertengahan balik anak laki-lakinya yang kecenderungan untuk terpapar homoseksual itu tinggi. Kalau di dunia itu sekitar nomor 5-6 kita anak laki-laki. Kalau usia balik ini ayahnya tidak ikut menghebatkan anak perempuannya, contohnya ayahnya jarang memuji dan menghargai anak perempuan baliknya dia, anak perempuan itu kita menyebutnya terkena persoalan namanya daddy issues. Daddy issues itu kalau di Indonesia ini bukan barang yang sederhana. Lembaga resmi negara kita mengumumkan, ibu-ibu dan bapak pasti sudah tahu dengan keadaan ini. Ini resmi nih Bapak Ibu, diumumkan bahwa anak perempuan yang banyak tidak ada sentuhan pengasuhan ayahnya, yang ayahnya cuma mengurus persoalan uangnya untuk anak perempuan, itu di Indonesia dengan range umur 16 sampai umur sekitar 21 yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu, anak perempuan kita hampir mendekati angka 70%. Jadi kalau berkumpul anak perempuan kita 100 orang, 70 orang itu sudah dideteksi, artinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Apa sebabnya Bapak dan Ibu? Sebabnya banyak. Salah satu penyebab yang terbesar itu adalah ketika di umur 14 sampai umur 20 tahun, 19 tahun, anak laki-laki tidak terlaki-lakikan oleh ayahnya yang laki-laki, anak perempuan tidak mendapatkan kucuran cinta, apresiasi, penghargaan, pujian dari ayahnya. Kalau secara teorinya ibu, anak perempuan itu minimal 4 kali sebenarnya dalam sehari semalam dia mendapatkan pujian, penghargaan yang tulus dari ayahnya. Jadi bukan, kalau anak balik perempuan itu tidak lagi pujian sebenarnya, harusnya adalah penghargaan. Jadi kalau pujian itu adalah bagi anak-anak yang anak bunda, anak ayah yang usianya kelas 3 SD ke bawah, itu pujian. Jadi kalau anak perempuan bunda balik, anak perempuan ayah balik, kalau dia mengatakan ke bunda dan ayah, bun, ayah, aku tadi berhasil mengerjakan pekerjaan yang sulit, kata guru di sekolahan. Nah, bunda pasnya, ayah pasnya tidak lagi memuji. Bunda tidak mengatakan, maaf, oh Allah hebat banget anaknya bunda gini. Bagi anak balik ini sudah nggak cocok, ya, nggak cocok. Jadi anak balik itu bunda memujinya dengan menghargai. Kalau bunda selalu memuji, ayah selalu memuji, secara fitrah emosionalnya nggak terpenuhi. Nanti dia mencari penghargaan ke tempat yang lain.
Nah itulah yang tadi saya sebutkan, BKKBN resmi mengumumkan banyak sekali anak perempuan kita yang melepaskan yang paling berharga dalam dirinya itu hanya karena pujian, penghargaan dari orang yang tidak dia kenal. Saya dengan teman-teman, Bunda, itu rata-rata kita nemanin anak itu dalam sehari itu yang tadi saya sebutkan itu mungkin sampai 10 sampai 12 orang. Jadi itulah sebabnya tadi saya menyebutkan bagusnya kalau bicara balik ini memang ayah. Itu ya, karena ayahlah PIC untuk usia balik. Kalau anak laki-laki itu, ayah itu kalau saya mengusulkan ibu, anak laki-laki itu butuh fisiknya ayah, butuh psikologisnya ayah. Anak laki-laki itu butuh bagaimana seorang laki-laki menyelesaikan kekhawatirannya. Nah itu contohnya dari ayah. Secara spiritual anak laki-laki balik itu membutuhkan ayahnya yang kalau subuh itu laki-laki ideal itu pergi kemana gitu Bapak Ibu ya. Itu dia butuh waktu dan itu waktunya cuman sempit ibunda dan ayah. Waktunya cuman dari umur 14, 15 anak laki-laki sampai sekitar umur 20 tahun, 19 tahun. Jadi waktu kalau untuk mencontohkan fitrah spiritualitas itu waktunya mepet banget, gitu, mepet banget. Nah kalau ayahnya nggak hadir di situ, nanti anak-anak yang usia 21 tahun ke atas anak laki-laki dia nggak punya pattern spiritualitas gitu. Kalau kita suruh Mas umur 20 tahun, 21 tahun bangun pagi subuh ke masjid, susahnya luar biasa. Gitu. Kenapa Bun? Karena waktu terbaiknya dia dengan seorang laki-laki dewasa yang dia panggil ayah itu, yang harusnya di copy paste bagaimana spiritualitas itu, dia nggak dapatkan itu. Nah itulah sebabnya para ahli dan para ulama mengatakan kalaulah kita di usia balik ini kita nggak serius mengurus anak-anak kita, sama seperti ibu dan bapak tidak serius mengurus anak di usia 0 sampai 7 tahun. Karena di usia 0 sampai 7 tahun itu menentukan seperti apa nanti anak-anak kita dewasa. Ketika usia 14 sampai usia 21 tahun ini itu menentukan ibu bapak akan punya anak atau tidak punya anak dalam tanda petik itu ya Bunda ya. Nanti di usia dewasanya dia bisa jadi semua yang kita inginkan sejak dari kecil itu nggak ada di dirinya gitu Bunda. Satu, mungkin secara spiritualitas nggak seperti yang kita harapkan gitu Bunda ya. Kita bilang Mas bangun Mas subuh, sholat subuh, susahnya luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan pattern itu di usia terbaik yang tadi saya sebutkan itu. Mas apa tuh ibu dan bapak misalnya ke mbak misalnya ya, anak-anak balik yang mbak ayo pakai hijab, susahnya luar biasa. Kenapa? Karena dia kosong lapisan bawah sadarnya dari contoh di usia baliknya dia. Mas perhatian sama orang, peduli sama orang, dia susah untuk melakukan itu. Sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa. Kenapa dia melakukan itu ibu dan bapak? Karena usia 14 sampai 21 tahun yang mau kita bahas hari ini itu dia kosong dari lapisan-lapisan contoh gitu ya Bunda ya dan ayah ya. Jadi kosong. Jadi kalau misalnya kenapa anak-anak perempuan usia 21 19 tahun ke atas gampang yang tadi saya sebutkan itu di Indonesia gampang menyerahkan segala sesuatu yang berharga kepada orang lain, bahkan yang baru dia kenal, laki-laki yang baru dia kenal, karena memang gini Bunda. Di dalam tubuh anak perempuan balik itu ada 10 ruangan gitu ya Bunda ya, 10 ruangan, dan 10 ruangan itu bagi anak perempuan, bagi dia gitu, dia tidak mau 10 ruangan itu dibuka pintunya diisi oleh orang selain dari ayahnya. Saya ambil contoh ya Bunda ya. Kalau di ilmu keayahan itu ada bagian sini anak perempuan kita ini namanya ruangan loving, ruangan cinta gitu maksudnya Bunda gitu ya. Dan dia nggak mau ini diisi oleh orang lain. Kalau ada yang menyentuh bagian sininya itu harusnya ayahnya. Kalau ada yang mengatakan mengalirkan aliran pujian penghargaan seperti misalnya ayahnya mengatakan, ada seorang laki-laki yang mengatakan, Mbak, mata Mbak yang terindah yang pernah saya lihat, itu harusnya bapaknya. Gitu Bapak ya. Tadi saya menyebutkan Dr. Asobali itu menyebutkan jangan sampai kurang dari 4 kali. Bapak Ibu bayangkan, Bunda bayangkan kebutuhan anak perempuan kita. Artinya ayah Irwan di usia-usia 14
sampai 20 tahun, 21 tahun itu kita bekerja keras, iya. Kalau ibu dan bapak nggak mau kehilangan anak perempuan kelak kemudian hari, nggak mau kehilangan anak laki-laki kelak kemudian hari. Ada anak laki-laki kita di usia 20 tahun, 21 tahun, susah sekali menghormati bapak dan ibunya. Itu Bapak Ibu. Kita suruh ini nggak bisa, kita suruh nggak bisa. Kadang-kadang sikapnya sudah berbeda gitu Bunda ya. Agama yang kita inginkan, dia sholat, dia apa, kadang-kadang sudah hilang sama sekali. Hormatnya ke orang tua sudah hilang sama sekali. Nah, lihatnya Bunda, lihatnya di dua waktu yang tadi saya sebutkan itu. Lihatlah di usia 0 sampai 7 tahun, lihatlah di usia yang tadi yang kita bahas ini, 14 atau 15 sampai umur 21 tahun. Nah, gitu ya Bun. Mudah-mudahan Allah mudahkan satu saat kita bertemu dengan para ayah. Saya bertemu dengan para ayah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa dengan para ayah? Nanti kita akan diskusikan. Anak baliknya Bunda usia ini 14 sampai 21 tahun itu, Bunda harus, satu pekerjaan Bunda yang paling penting itu juga adalah Bunda harus memeriksa kelaki-lakian suami Bunda. Maksud saya bukan fisiknya ya, kalau fisiknya saya udah pastilah gitu Bunda ya. Tetapi Bunda harus memeriksa kelaki-lakian suami. Maksudnya apa? Jangan-jangan suami Bunda adalah seorang ayah. Ayah kalau mau agak ke depan boleh, ya mau ke depan boleh. Atau di samping saya juga boleh ayah, di depan boleh. Ya, nah itu boleh. Ya, makasih banyak ya sudah hadir. Beliau mewakili 1000 ayah. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi kenapa saya mengatakan ayah Bunda perlu mengecek kelaki-lakian suami Bunda, karena usia yang tadi saya sebutkan itu anak laki-laki sedang mencontoh bagaimana laki-laki itu secara fisik maupun secara psikologis. Kalau suami Bunda badannya bagus dan lain-lain, tapi orangnya nggak berani untuk fight, ini sayang nih, kasihan buat anak-anak laki-laki khususnya. Orang yang suka nunda-nunda gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bunda bilang, Mas, tolong Mas ini, terus suami Bunda seringnya bilang, ya gampang, entar. Ini kalau ada anak laki-laki usia-usia balik, ini kasihan ini anak laki-lakinya. Kenapa Bun? Kalau ini dia ikutin terus Bun sampai umur 21 tahun, kelak kemudian begitulah dia akan menjadi seorang laki-laki. Sama seperti nanti kita diskusikan, kalau suami Bunda berlaku yang tidak baik terhadap Bunda, itu sangat sensitif buat anak laki-laki balik dan perempuan. Kalau misalnya suami ngomong sama Bunda sering tidak menghargai gitu ya Bun ya, gimana ya Bun ya, suasana rumah sering bertengkar dan lain-lain, ini mengkhawatirkan buat anak-anak balik sebenarnya. Khawatirkan itu gimana Bun? Nanti gitu ketika dia menikah, kalau anak laki-laki dia menikah, dia akan mengcopy paste apa yang dia dapatkan dari ayahnya, memperlakukan orang perempuan. Kalau anak perempuan bisa jadi dia agak ogah untuk menikah Bun, karena dia trauma dengan sikap dan tindakan laki-laki. Baik. Nah, ayah Bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala dan ayah, saya lebih banyak nanti kita bicara soal teknis-teknis saja Bun ya, karena yang lain Bunda sudah tahu. Saya ngasih judulnya 12 proyek akilkan balik kita. Jadi maksudnya akilkan balik kita itu, kalau balik bisa kita tunda, balik nggak bisa kita tunda ya Bun ya. Kalau balik itu lebih banyak fisik, balik itu lebih banyak diurus dalam tanda petik Allah Subhanahu wa taala, gitu ya Bun ya. Jadi Bunda siap nggak siap, anak kita akan berubah suaranya. Sepakat Bunda? Bunda dan ayah nggak siap, anak kita, anak perempuan mungkin akan membesar payudaranya, membesar bagian bawahnya dan lakanya, siap atau nggak siap kita. Gitu Bunda ya. Allah tidak menunggu kita siap atau siap dengan urusan balik ya. Akan tumbuh jerawatnya itu kita nggak bisa mengaturnya, gitu Bunda ya. Yang bisa kita atur adalah akilnya, gitu Bunda ya, dalam tanda petik ya, akilnya. Hormon anak balik ini Bunda itu hampir nanti kalau dia umur 16-17 itu puncaknya hormon. Jadi hormon itu perkembangannya anak balik ini itu hampir 800% peningkatan. 800%. Jadi inilah yang tadi alasannya saya sebut, kalau Bunda dengan ayah tidak kompak, banyak persoalan dalam pernikahan, kemudian nggak punya pola yang jelas mengasuh anak-anak balik, ayahnya terlalu cuek untuk anak-anak balik, nah kita susah untuk mengerjakan 12 proyek akil balik ini. Jadi anak kita tumbuh badannya,
tetapi jiwanya nggak berkembang, gitu Bunda ya. Kalau ini sampai dia dewasa, maka dia balik sampai dewasa, badannya tumbuh terus sampai dewasa, tapi bisa jadi dia umur 30 secara fisik, tapi umur psikologisnya bisa jadi umur 20 tahun. Pernah Bunda melihat dan mengalami ini? Ada, bukan di sini, bukan suami yang ada di sini. Biar saya aman pulang ya Bunda. Jadi ada seorang istri yang dia udah nggak betah di rumah tangganya itu. Kenapa? Karena bukan persoalan material, tapi dia nggak betah. Kenapa? Suaminya umurnya 40 tahun secara umur KTP, tapi umur berpikirnya umurnya 25 tahun. Itu Bunda. Bagaimana dia hidup dengan orang yang fisiknya umurnya 40 tahun, tapi cara berpikirnya seperti anak muda umur 20 tahun. Kalau ibu menghidangkan teh manis gitu ya, terus kemudian suami minum dan ternyata nggak manis, nah suami yang tadi saya sebut itu dia nggak empati ke istrinya. Mungkin dia bilang, dek boleh nggak tambah gulanya sedikit atau apa, dek minta maaf ya dek, atau apa gitu ya. Tapi suami ini usia psikologisnya mundur gitu ya. Apa yang dilakukan? Ngambek Bun gitu ya. Jadi teh manis dia minum nggak manis gitu. Kata istrinya, Mas mumpung masih anget Mas, dia muter badannya, pegang WA gitu. Mas habisin Mas, terus itu aja gitu. Mas habisin, mumpung sudah terus itu aja gitu. Fisiknya 40 tahun tapi cara berpikirnya umur 20 tahun. Nah ini adalah sumber cukup besar untuk menjadikan Indonesia sekarang ini 1 jam di Indonesia 50 orang bercerai gitu Bunda ya. Jadi bukan karena persoalan material, tapi lebih karena persoalan kata si istri, Mas aku sanggup kalau hidup dengan Mas dengan gaji yang tetap stuck dari udah 15 tahun ini, aku sanggup. Tapi aku nggak sanggup dengan Mas umurnya 40 tahun tapi cara berpikirnya umur 20 tahun gitu ya. Karena ini dari mana Bun? Asalnya dari anak balik kita yang lupa atau luput kita akilkan gitu Bunda ya. Akilkan itu dilatih berpikirnya, dilatih menganalisa, dilatih merasakannya gitu Bunda. Nanti kita ngelihat. Baik. Nah kenapa kita bikin proyek 12 proyek akil balik ini? Di bawah saya tuliskan agar kedewasaan psikis mengikuti kedewasaan fisik, bahkan harusnya lebih gitu ya Bun ya. Jadi anak balik itu Bun, proyek kita adalah bagaimana umur 14 tahun kalau anak bunda, anak ayah habis makan atau habis mandi, handuknya ditaruh seenaknya, bunda harus urus itu sebagai sebuah proyek akil balik. Kenapa Bun? Jangan bunda ambil handuknya taruh di tempat yang sebenarnya, jangan Bun. Itu bunda sama aja dengan mengkhianati amanahnya Allah. Allah mengamanahkan 14 tahun itu, anak bunda sudah harus bisa berpikir sendiri, menganalisa sendiri, memutuskan sendiri. Itu amanahnya. Jadi kalau bunda dia habis makan, anak balik bunda nih habis makan, piringnya taruh di situ. Terus dia bilang, maaf nih Mas, piring taruh di mana? Aku biar Mbak aja deh, aku lagi ngerjain PR. Bunda harusnya mengatakan PR itu gampang nak, ini urusanmu seumur hidup. Gitu ya, soal tanggung jawab gitu Bunda ya. Dan itu harus diurus. Kalau anak bunda dan ayah misalnya kalau dia pulang sekolah, dia bilang, Bun aku ada masalah nih Bunda, kalau saya memohon dengan proyek akil ini, Bunda nggak harus selesaikan. Bunda nggak mengatakan biarin nanti Bunda gimana, jangan Bun, itu nanti Bunda mengkhianati amanahnya Allah terhadap anak balik. Apa yang Bunda lakukan harusnya? Kalau anak balik Bunda ada persoalan dan dia bilang sama Bunda, Bunda terima gitu ya. Aku Bun aku berat banget hidup gitu ya. Terus kemudian Bunda bilang, iya nak, Bunda terima dulu ya perasaannya anak Bunda ya, terima dulu. Iya Mas gitu. Nah apa yang Bunda lakukan? Kembalikan kepada PIC-nya orang balik, anak balik. Siapa itu? Ayahnya. Jadi abang boleh nggak nunda sebentar? Gitu. Abang bicara dengan ayah. Anak laki-laki perempuan dia butuh sosok ayah di usia-usia itu. Gitu Bunda ya. Nah disitulah saatnya ayah. Baik, saya tulis di bawah itu proyeknya kita ini yang di bawah itu. Kenapa kita kerjasama dengan sekolah di sini?
Karena proyek kita itu adalah nanti usia 20 tahun, 21 tahun, Bunda harus memastikan bahwa usia psikologis anak Bunda lebih matang dari usia fisiknya, gitu ya Bunda ya, gitu ya. Jadi itulah cara kita tadi pun. Tadi saya menyebutkan proyek akil itu juga adalah membedakan kapan memuji, kapan menghargai, gitu ya Bunda ya. Kalau memuji itu tadi yang saya sebutkan, anak SD kelas 4 ke bawah itu masih memuji itu Bun. Yang tadi Bunda pas tuh kalau ngomongnya. Kalau dia mengatakan, ya Bun aku tadi berhasil mengerjakan ini gitu. Tuh Bunda bilang, ayah bilang, ya Allah hebat banget anak ayah. Itu pas tuh Bun. Pas itu. Tapi kalau anak ayah, anak Bunda sudah masuk kelas tinggi, masuk kepada prabalik, masuk ke balik. Kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu, Bunda jangan lagi memuji. Rasulullah SAW tidak lagi memberikan apresiasi kepada anak-anak 2 digit itu, tidak lagi memuji tapi menghargai. Apa contohnya menghargai Bunda? Bunda memuji tapi menghargai. Kalau memuji yang anak kelas 3 SD ke bawah itu tadi. Kalau menghargai anak kelas 4 SD ke atas itu Bunda bilang, ya Allah pasti abang bekerja keras untuk mengerjakan pekerjaan ini. Menghargai itu yang bekerja kerasnya yang paling penting Bun. Kenapa? Anak balik yang dia inginkan itu pride Bun, harga diri. Harga diri Bun yang diinginkan itu. Sama seperti Bunda melepas anak SMP, anak SD kelas tinggi ke atas pagi hari, berbeda kan ya melepas adiknya yang kelas 1, kelas 2 SD. Kalau kelas 1, kelas 2 SD, kalau dia pamit Bun, aku pamit ya Bun gitu. Bunda masih pas tuh ngomongnya, bekal udah belum? Taruh di mana bekalnya gitu. Wah anak seneng banget tuh Bun. Tapi kalau anak SMP pergi ke sekolah terus Bunda bilang, dia bilang pamit ya Bun, bekal Mas, bekal gitu. Dia jawab gini, udah gitu Bun. Kenapa Bun? Tahap perkembangannya udah gak cocok. Tahap perkembangan anak kelas 3 SD ke bawah itu memang lebih banyak ke fisik gitu Bunda ya. Tapi kalau anak-anak Bunda SMP ke atas, itu perkembangan yang paling menonjol tuh sosial emosinya. Jadi ayahnya dengan ayah dan ibunya, pagi hari dia pamit ayah ibunya. Kalau ibu dan ayahnya mengatakan, aku pamit ya Bun gitu ya, aku pamit ya ayah gitu. Terus ayahnya bilang, sebentar bang, apa sih ya? Abang bahagia nggak pagi ini? Kata anaknya, wow, bokap gue gitu ya, gitu. Bokap gue udah insaf nih, gitu ya mbak, gitu mbak ya. Selama ini nanyain bekal, nanyain apa gitu. Itu Bunda, kita memenuhi apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah yang 2 waktu anakmu, waktu dia bangun pagi dan waktu dia mau tidur, gitu Bunda ya. Jadi sebenarnya Bun, ketika kita tanyakan, abang bahagia nggak pagi? Kira-kira abang hari ini abang berbuat apa buat orang lain? Itu pas tuh Bun. Karena yang paling berkembang tuh soal emosinya, gitu Bunda ya. Jadi nanti kalau dia pulang, Bunda dan ayah tahan-tahan diri lah gitu untuk nanyain, gimana bang, hafalan berapa? Gitu. Kata anaknya, aduh bete gua gitu, gitu Bunda ya, hafalan berapa, terus apalagi Bun, nanyain berapa lagi dia, dia bete tuh Bun ya. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa target kita adalah bagaimana anak kita kelak kemudian hari. Karena gini Bun, 20 tahun ke atas itu kalau saya menyebutnya, Bunda punya anak dan ayah punya anak itu udah say goodbye sebenarnya Bun. Udah susah Bunda otak atik anak umur 20 tahun ke atas. Jangankan 20 tahun ke atas, 15 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas susah Bun. Kalau kita ngomong dengan anak-anak di atas balik itu Bunda, kita bilang, bang menurut ayah bagusnya gini. Enggak, menurut temanku enggak gitu. Kita kan emosi ya Bun ya. Yang ngasih jajan kamu siapa? Apa-apa teman gitu Bunda. Tapi memang secara fitrah memang seperti itu Bun. Jadi saya mau menyampaikan ke Bunda, menasihati diri saya sendiri, kalau mau fight mengurus anak masa depan, urus anak 20 tahun ke bawah. Kan 20 tahun ke atas dia udah say goodbye sama kita, gitu Bunda. Dia apa yang Bunda nasihati lebih didengar orang yang dia lagi taksir, gitu loh Bunda, gitu ya. Teman ceweknya di SMP dan SMA, gitu. Teman ceweknya bilang, gitu. Nggak ada hubungan sebenarnya anak laki-laki kita lagi senang sama dia aja, gitu. Itu Bun, apa kata ibu dan ayahnya itu nomor kesekian yang didengar itu itunya, gitu Bun. Jadi saya menyebutkan Bun, saya berharap betul 20 tahun ke bawah Bunda dan ayah jarang-jaranglah bertengkar ya. Kalau bertengkar sama suami, bilang aja sama suami,
Mas, aku sebenarnya udah enek nih ngelihat Mas, gitu ya. Maaf ya, gitu. Terus kata suami, gimana? Kita tahan ya Mas, kita jangan bertengkar sampai anak umur 20 tahun. Kalau lebih dari 20 tahun, aku tunggu Mas di alun-alun Depok. Gitu misalnya gitu ya. Kita berantem di situ gitu Bunda ya. Ya, Bun. Kenapa saya menyebutkan jaga keharmonisan rumah tangga? Kenapa, Bun? Anak balik itu butuh kehangatan, Bun, suami istri. Bukan kehangatan, karena dia lagi mengidentifikasi laki-laki dewasa itu seperti apa sih, gitu Bunda ya. Perempuan dewasa itu seperti apa gitu. Itu dia nggak lihat dari mana-mana, lihatnya dari ibu bapaknya. Kalau ibunya di usia balik ini sering jelek-jelekin ayahnya, kasihan anak perempuan, gitu ya. Misalnya apa? Udah jam 8, jam 9 malam, anak perempuan nanya, anak balik perempuannya nanya, Bun, kok ayah belum pulang? Tahu, laki-laki mau gitu. Nggak ada kabar, nggak ada apa. Emang susah banget sih ngasih WA doang, gitu. Ntar pulang-pulang baunya beda nih pasti. Gitu Bunda ya. Itu nggak pas buat anak perempuan. Bunda sama saja membuat anak perempuan kemudian dia agak susah untuk mengekspresikan dirinya ketika dia besar, gitu ya. Baik. Nah, kenapa kita membicarakan ini, Bun? Ada beberapa hal dasar-dasar kenapa kita membicarakan mengerjakan 12 proyek akil balikan anak kita itu, karena alasannya ini, Bun ya, jangan mengkhianati amanahnya Allah. Amanahnya Allah itu anak-anak kita. Setuju Bunda? Setuju Ayah? Anak kita adalah amanahnya Allah. Balik kita adalah amanahnya Allah. Jadi apa? Kalau balik kita itu amanahnya Allah, miliknya Allah, berarti kita harus mengasuh dan mendidik balik kita itu dengan cara-cara sang pemilik. Setuju Bunda? Jadi kalau laptop ini saya harusnya mengoperasikannya sesuai dengan manual booknya laptop ini. Kalau saya pakai manual booknya laptop yang lain, rusak nggak kira-kira laptop ini? Rusak. Kalau balik kita itu miliknya Allah, kalau bunda dan ayah tidak mencari tahu bagaimana mengurus balik itu sesuai dengan keinginan sang pemilik, apa yang terjadi, Bun? Kemerungsung, Bun. Susah ngurus balik kita. Karena apa? Karena bendanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemilik. Ya. Saya tuliskan di situ ada 5 ya Bun ya, mengurus balik itu, mengurus fisiknya. Bunda sudah sangat paham lah ngurus fisiknya karena bunda dan ayah mengalami juga ya Bun ya. Bau badan, ada yang membesar, ada yang tumbuh tidak proporsional gitu Bunda ya. Kadang-kadang kaki lebih panjang dari tangan yang tidak proporsional, kadang-kadang kaki tangan lebih panjang dari kaki, kadang-kadang sangat cepat untuk memutuskan tanpa berpikir, itu Bunda ya, gitu ya. Kadang-kadang cepat mengambil keputusan, kadang-kadang cepat berbicara daripada berpikirnya, gitu Bunda ya. Itu yang terjadi secara fisik. Itu ada secara spiritual. Anak balik secara spiritual itu apa yang harus kita antisipasi? Tadi saya sebut apa Bun? Spiritualnya anak balik itu sangat tergantung juga seperti apa spiritualitasnya ayahnya. Kalau ayahnya nggak suka sholat subuh ke masjid, jangan berharap anak-anak senang akan berkunjung ke masjid, gitu Bunda ya. Kalau ayahnya nggak senang baca Al-Quran, jangan berharap anak-anak balik Bunda akan juga bisa mencintai Al-Quran. Kalau ayahnya nggak senang melakukan ibadah-ibadah sunnah, kemudian ayahnya nggak terlalu banyak mengetahui persoalan-persoalan agama, agak susah kita berharap kepada anak balik kita. Lepas dari balik nanti, secara spiritual dia akan juga berkembang dengan baik. Kemudian intelektual. Anak balik itu perkembangan intelektualnya amanahnya Allah. Tadi saya menyebutkan Bun, anak balik itu secara amanahnya Bunda bisa ngelihat dari pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Bunda bisa lihat di As-Saffat 102. Jadi kajian kita ini salah satu rujukannya adalah ke As-Saffat 102, pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Secara intelektual anak balik itu tadi saya menyebutkan kenapa Bunda, kalau anak balik Bunda datang ke Bunda, Bun aku ada persoalan, Bunda sampaikan dulu, iya nak, persoalan wah berat sekali ya nak, boleh nggak nanti kamu bicara dulu dengan ayah. Nah, itu yang tadi saya sebutkan itu. Ayah lah yang nanti akan memimpin perkembangan pola asuh intelektualnya yang tadi saya sebutkan itu namanya BMM. BMM itu anak balik kita
wajib kita ajarkan kemampuan berpikir, menganalisa dan memutuskan. Itu anak balik. Jangan sampai nanti lewat dari usia baliknya dia 21-2 tahun ke atas hanya untuk memutuskan beli baju yang warna apa saja. Anak balik bunda nggak bisa. Misalnya lebaran kita datang ke mall, terus kita bilang, bang atau mbak, mama mau pergi dulu ke tempat yang lain, nanti mama balik tapi kamu udah memutuskan ya warnanya apa. Ada anak balik yang susah luar biasa bun untuk memutuskan itu. Ini bukan apa-apa bun, karena kita tidak melatihkan itu. Jadi kalau anak bunda kemampuan berpikir, menganalisa, memutuskannya tidak terlatih yang tadi saya sebutkan itu, nanti usia 20 tahun ke atas dia bisa amar ma'ruf tapi dia agak susah nahi mungkar, maka dia akan menjadi korban bully kelak kemudian hari, maka dia korban banyak abuse nanti kemudian hari. Kenapa? Karena dia hanya bisa amar ma'ruf tapi dia tidak bisa mengatakan tidak kepada tidak, iya kepada iya, gitu bunda ya. Dan itu adanya yang tadi saya sebutkan, kemampuan perkembangan intelektual. Kemudian yang berikutnya itu ada perkembangan sosial emosional. Sosial emosional yang tadi itu bunda ya, pelatihan-pelatihan yang tadi tidak lagi dipuji tapi dihargai. Kalau dihargai gimana bun? Karena balik prosesnya yang bunda puji ya, prosesnya yang bunda puji. Jadi bunda tidak lagi menyebut ya Allah hebat banget gitu, itu boleh-boleh gitu ya. Tapi kalau bunda sering-sering menyebut anak balik ya Allah hebat banget gitu, nah anak balik bunda bilang biasa aja kali gitu. Nah gitu-gitu banget lah bun gitu. Kalau bunda bilang puji tapi menghargai, itu anak balik kita. Tadi saya menyebutkan kita berarti tidak mengkhianati amanahnya Allah. Amanah Allah bun anak balik itu adalah proses, pujilah prosesnya dia, karena itu akan menghebatkan pride-nya dia, harga dirinya. Itulah sebabnya bunda, kenapa nanti kita diskusikan, kalau bunda dan ayah berbicara dengan anak balik, mendengarlah dengan empati gitu bunda ya. Jadi dengar empati itu dengerin aja bun kalau dia ngomong gitu bunda ya. Kalau bicaranya bicaralah dengan respect. Jadi jangan main tembak aja gitu. Anak baru pulang gitu, mbak tadi kepala sekolah nelpon, itu namanya nggak respect dalam berbicara ke anak balik ya. Oke. Kemudian masing-masing tahap, masing-masing amanahnya. Kalau 0 sampai 7 tahun itu amanahnya stimulasi 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau bunda mau menghebatkan kepada anak laki-laki dan perempuan, ada sifat-sifat Rasulullah SAW 0 sampai 7 tahun, bunda khatamkan saja sirah nabawiyah di umur sampai 7 tahun. Bunda cerita aja ketika anak bunda 0 sampai 7 tahun. Ngerti nggak ngerti dia, tapi dia simpan. Gitu bunda ya. Nanti usia 8-15 tahun, 15 tahun ke atas, tugas ayahnya mempraktekkan apa yang bunda ceritakan di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau bunda nggak cerita tentang Nabi di usia 0 sampai 7 tahun, apa yang mau dipraktekkan ayahnya di usia 8 tahun ke atas? Kalau bunda nggak pernah mengenalkan Nabi itu seperti apa, suka menolong, suka berkorban, suka yang lain, terus apa kira-kira yang mau dipraktekkan ayahnya di usia 8 sampai umur 15 dan 15 tahun ke atas? Jadi usia 8-15 tahun itu simulasi bun, ayah. Balik ini simulasi, jangan banyak cerita ke anak balik. Kalau balik ini, kalau boleh saya menyebutkan, dengan anak balik itu bunda dan ayah pinjamkanlah mulut ayah bunda anak balik itu 30% saja, kuping ayah bunda 70%. Bisa diingat ya bun, kalau anak yang 7 tahun 8 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, pinjamkanlah kuping bunda dan ayah 30%, mulut ayah bunda 70%. Nah jangan kebalik. Kalau kebalik anak-anaknya tumbuhnya kebalik. Jadi ketika anak bunda remaja balik, bunda lebih banyak ceramah, bisa salah tuh pertumbuhan anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak balik ini bunda lebih banyak dengar aja, giliran dia bicara sebenarnya ya. Jadi kalau saya mengistilahkan, nanti kita diskusikan, kalau ngomong komunikasi dengan anak balik ini bunda lebih banyak lebih banyak oh ya, oh gitu ya mas, oh masya Allah, oh gimana gitu bilang. Jangan bunda dia bilang bun aku ngerasa berat banget hidup ini, bunda jangan terpancing untuk ceramah. Bismillahirrahmanirrahim, kata anaknya, bunda baru taklim ya gitu ya nak, pas dengan kajian bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim gitu. Kata anaknya, masih lama nggak bun
gitu ya. Kalau lama lewat WA boleh nggak gitu ya. Nggak pas buat anak balik. Makanya kalau di sekolahan kita ini Bun, anak-anak SD ke bawah itu dia ke guru-gurunya menyebutnya teacher. Tapi kalau anak kelas 6 ke atas, guru-guru di sekolah di kita ini nggak boleh lagi sebagai teacher, dia sebagai coach gitu Bun ya, sebagai pelatih sebenarnya. Kalau pelatih itu kan nggak banyak ngomong ya Bun ya. Kalau pelatih banyak ngomong namanya penonton gitu Bun ya. Jadi dia lebih banyak oke. Oh lanjut. Oh gitu ya Bang. Menurut Abang bagusnya gimana? Itu pelatih itu. Jadi banyak sekali persoalan anak balik ini dia bete di rumahnya karena kebalik-balik tadi itu Bun. Ibu bapaknya lebih banyak ceramah di usia di mana dulu di usia 0 sampai 7 tahun bapak ibunya sakit gigi, pendiam gitu Bun. Anak kelas 3 SD pulang. Sebenarnya bapak ibunya lagi ada di rumah. Dia apa ya? Orang Jawa bilang tuh menggeh gitu apa namanya? Kayak orang sakit asma gitu loh. Bun, aku tadi Bunda tahu nggak? Aku itu bisa ngerjain gini-gini. Kata bu guru itu aku tuh anak yang terhebat gitu. Udah gitu ngomongnya, terus ibunya jawab gini, alhamdulillah. Ini kira-kira kesehatan mental ibu-ibunya jadi toksik nggak kira-kira? Toksik Bun. Jadi harusnya waktu di umur-umur itu Bunda bilang apa? Lebih semangat lagi Bun. Kalau anaknya udah bilang gini, Bun, aku tadi Bunda taruh handphone, taruh apa penggorengan atau apa gitu. Bunda bilang, ya Allah, terus gimana? Kayak gitu loh Bun. Jadi kebalikan, kalau Bunda sikapnya kalem, harusnya pas di umur balik. Gitu. Kalau umur balik, nak balik bilang, Bun, rasanya hidup ini berat banget. Aku rasanya mau dibunuh diri gitu ya. Terus Bundanya bilang, iya, Bunda juga mengalami berat banget hidup ini. Gitu ya. Gimana kalau kita bunuh diri bareng-bareng aja gitu ya. Udah nggak kuat Bunda. Sepakat ya Bun? Jadi umurnya 10 tahun ke bawah itu bentuknya ya, pinjamkan mulut Bunda 70%, karena kalau Bunda anak-anak yang banyak ngomong dia banyak tahu. Umur 10 tahun ke bawah itu Bunda yang banyak tahu. Kalau dia jalannya dia nggak punya pengalaman Bun, harus kita yang banyak omong gitu ya Bunda ya gitu. Tapi kalau udah umur balik ke atas, nah kita tinggal ngelurusin sebenarnya. Kalau istilahnya karakter itu, kalau umur 10 tahun ke bawah itu kita sedang membangun karakter, kalau 10 tahun ke atas itu kita sebenarnya capacity building sebenarnya Bun, tinggal pengembangan sebenarnya. Oke. Jadi itu kerjasama dengan sekolah Bun. Jadi guru-guru yang kelas SMP ke atas itu, kalau banyak ngomong, berarti gurunya nggak pas itu Bun. Berarti gurunya pasnya menjadi admin, ya gitu ya, pas jadi admin. Gitu. Oke. Yang kedua Bun, ini yang kita sepakati juga. Kenapa kita bahas balik ini? Karena Allah menyebutkan kepada kita nggak boleh ninggalin anak yang lemah, harus ninggalin anak yang tangguh. Nah anak yang tangguh itu Bun, balik yang tangguh itu. Balik yang tangguh itu adalah usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Itulah sebabnya kenapa Bunda, anak balik Bunda, kalau dia ada persoalan, Bunda tahan aja, nggak usah Bunda selesaikan. Bilang sama ayahnya, dia ayahnya lah akan menyelesaikan. Kalau anak Bunda laki-laki, ayahnya akan mencontohkan bagaimana laki-laki menyelesaikan persoalan. Kalau dia anak perempuan, ayahnya akan mencontohkan bagaimana harusnya anak perempuan mencontohkan. Itu yang tadi saya sebutkan. Kasihanlah anak balik kalau dia nggak punya ayah. Atau maksud saya nggak punya ayah apa ya maksudnya? Berayah ada, berayah tiada gitu loh Bun. Ada ayahnya secara fisik dia melihat, tapi ayahnya nggak terikat dan terlibat di dalam kehidupan anak balik. Kalau anak baliknya bilang ya aku gimana ya di sekolahan, nah, mama aja, mama kan ada 4 orang, 6 orang gitu, mama aja ya gitu. Kalau gitu Bun, mulai hari ini kalau Bunda, kalau saya mengusulkan hari ini kalau ada anak balik Bunda ngomong sama Bunda, bilang sekarang tahan nak, gitu, panggil suami, Bang, giliran lo nih, gue mau istirahat, gitu loh Bun, iya. Tapi jangan beginilah ngomongnya nanti berantem gitu Bunda ya gitu. Jadi kita harus sampaikan, kalau enggak apa, kalau enggak gitu. Saya menyebutnya istilahnya gini, take it or leave it. Kalau enggak anak remaja ini enggak kita ambil ayahnya, itu 2 aja pilihannya, take it or leave it. Enggak ayah ambil, dia ambil sama orang lain, selesai sudah. Gitu. Banyak betul di luar itu pun yang akan mengambil anak balik kita. Iya games, iya narkoba, iya lesbi, iya homo, apa saja Bun, geng motor dan lain-lain. Kenapa? Karena memang harus ada tokoh laki-laki di usia-usia ini. Sama Bun,
ketika anak balik kita ini yang harus kita diskusikan dengan pihak sekolah adalah seperti apa guru laki-laki di sini. Itu Bunda, itu yang harus kita diskusikan. Jadi pihak sekolah harus memeriksa guru laki-laki SMP dan SMA. Kalau dia nggak terlalu laki-laki, pindahkan tugasnya, tenaga admin atau apa gitu loh Bunda gitu ya. Kalau nggak laki, karena apa? Karena ini sangat masa-masa yang sangat luar biasa buat anak laki dan perempuan. Nah, yang kita tidak inginkan itu adalah Bun yang usia yang balik itu Bun, yang balik tanggung dan rapuh dan lumpuh itu. Sekarang orang menyebutnya dengan balik yang strawberry gitu ya Bun ya. Fisiknya luar biasa tetapi di dalamnya nggak luar biasa. Baik. Ini contoh ya Bun, contoh balik di zaman dahulu. Nah, kita kan harus punya rujukan ya Bun. Balik seperti dulu seperti apa? Nah, ini Bun, kita bisa contoh bahwa ternyata balik di zaman dahulu itu usia psikologisnya lebih maju dari usia fisiknya. Bunda bisa melihat 11 tahun Zaid bin Sabit, umurnya 11 tahun, dia bisa menguasai bahasa asing dalam 17 hari. Jangan lihat bahasa asingnya, tetapi dia bagaimana mengelola gitu Bunda ya, potensi yang dia ada, otomatis dia punya kedewasaan yang luar biasa ya Bun ya. Dia bisa menahan ini sehingga dia bisa menguasai banyak bahasa asing. Ini contoh aja Bun ya, contoh yang tidak sahabat itu ada di bawah. Sultan Muhammad Al-Fatih itu umur 22 tahun Bun, 22 tahun, jadi 20 tahun 20 tahun secara fisik, secara psikologisnya di atas umur 22 tahun. Yang ketiga, kenapa kita membicarakan persoalan balik ini? Ada seorang ahli karakter. Ini hampir banyak sekolah di Indonesia menggunakan hasil-hasil penelitian beliau. Namanya Thomas Lincona ya. Beliau melakukan penelitian bertahun-tahun Bun, dan beliau menemukan 10 tanda kerusakan pada anak remaja, anak balik ini, itu tanda-tanda negara menuju kehancuran. Nah, kita melihat apakah 10 tanda itu sudah ada di Indonesia? Kekerasan anak balik, anak remaja sudah ada? Sudah ya Bun ya. Bunda bisa melihat kondisi di Indonesia yang sebelah kanannya ya. Bahasa kata yang buruk sudah ada anak-anak balik kita, remaja kita? Sudah kita jumpai? Sudah Bun. Nah, lihat yang sebelah kanannya. Pengaruh peer group sudah ada di anak balik kita? Sudah Bun. Saya dampingin Bun, ada anak balik kita yang karena dia nggak mendapatkan, sering ketika dia meminta uang kepada ibunya selalu dikasih, suatu hari dia nggak dikasih sama ibunya uang itu. Ini real Bun, saya dampingin ini. Apa yang terjadi? 5 orang anak ini kemudian memutilasi ibunya hanya gara-gara itu tadi Bun. Karena biasanya dikasih uang gitu Bunda ya, tetapi hari ini nggak dikasih uang. Saya nggak menyebutkan di daerah, tapi Jabodetabek gitu. Persoalannya sangat sederhana Bunda. Tapi kenapa itu terjadi? Karena kita lebih banyak mengurus anak kita, mengurus badannya, tapi kita jarang mengurus emosinya. Saya mencontohkan ke diri saya, dialog saya dengan anak balik saya itu lebih banyak, Bang udah makan belum? Apa gitu? Saya nggak nanya, Bang subuh ini khusyuk nggak kira-kira? Abang bahagia nggak hari ini? Itu saya jarang saya nanyakan. Jadi saya mengkhianati amanahnya Allah. Amanahnya Allah itu 5 kepada anak balik. Jangan tanya soal fisik saja anak balikmu, tanya soal spiritualitasnya, tanya persoalan intelektualnya, tanya persoalan sosial emosinya, gitu ya Bunda. Jadi kalau nanti yang ditanya fisiknya, maka akan tumbuh fisiknya, gitu Bunda. Bagaimana anak-anak sekarang kita itu gampang Bun, anak-anak balik, anak remaja, gampang bacok orang, gampang apa itu kenapa? Karena nggak terlatih untuk berpikir, gitu Bunda ya. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu Bun, anak kelas 2 SMA, anak perempuan, saya sudah izin nih, mungkin Bunda pernah dengar cerita ini. Saya dampingi karena dia mau diusir oleh seluruh keluarga besarnya, anak perempuan ini. Singkat cerita Bun, adalah anak perempuan ini suatu hari dia pergi ke sekolah, terus dia nunggu bus di halte, datanglah seorang laki-laki yang enggak dia kenal sama sekali. Nah, kemudian anak laki-laki itu melihat ke matanya anak perempuan itu, kemudian anak perempuannya marah gitu. Kenapa lu lihat-lihat gua gitu. Terus anak laki-lakinya bilang dia diam aja. Gua bilangan bokap gua, dia diam aja. Gua bilang sama orang kampung, dia diam aja. Hampir setengah jam kemudian anak laki-laki ini yang baru dia kenal, dia bilang, gue minta maaf ya, kenapa gue ngelihat mata lo sepanjang hidup gue nggak pernah melihat mata seindah mata lo. Sederhana ya Bun, sederhana. Tapi 2 hari kemudian, hari itu anak perempuan tuh marahnya luar biasa. Tetapi yang tadi saya sebut itu, ada bagian di sini yang namanya laughing itu mengalir pelan-pelan.
mengalir pelan-pelan. Yang dia nggak dapatkan ini dari ayahnya. Kemudian besoknya sopir antar jemputnya sudah bisa nganterin dia ke sekolah, tapi anak perempuan ini nggak mau. Dia pergi lagi ke halte itu. Yang ditunggu apa? Bukan bus. Yang ditunggu bukan laki-laki itu sebenarnya, tapi ucapannya, gitu Bunda ya. Yang kering kerontang di bagian sininya itu. Sederhana Bunda. 3 hari kemudian mereka melakukan hubungan suami istri dan laki-laki itu pergi. Gitu. Saya dampingi anak perempuan ini. Saya tanya sederhana, Mbak, ayah boleh nanya nggak? Boleh, dia bilang gitu. Kenapa Mbak lakukan itu? Dia bilang, Ayah Irwan, harusnya kata-kata yang tadi aku dengar, yang aku tiba-tiba kangen sama kata-kata itu, harusnya diucapin nama bokapku. Itu aja Bun, sederhana di situ aja. Dan banyak kejadian itu di anak perempuan kita, banyak sekali Bun. Saya beberapa waktu yang lalu, kita menemukan di sebuah apartemen mewah lah Bun ya, di apartemen mewah yang sewanya semalam itu sekitar 2,5 juta gitu Bun ya. Terus kemudian kalau penyewanya dengan yang punya disewa itu nggak ada hubungannya gitu Bun. Jadi bisa pesan lewat itu ya, lewat online gitu. Kenapa saya datang ke sana? Karena tetangga apartemen itu mengeluh gitu ya, mengeluh, dan kemudian yang didengar itu suara anak-anak gitu loh Bunda, suara anak remaja gitu loh. Singkat cerita Bun, mereka ngadain seks party di situ, anak-anak SMP dan anak SMA gitu. Persoalannya yang tadi itu. Perilaku merusak diri Bunda, kabur pedoman moral. Perilaku merusak diri ini anak remaja Indonesia jumlahnya hampir sekitar 20 juta Bun yang potensi depresi. Bisa jadi potensi depresi Bun ya, bisa jadi itu ada anak remaja itu ada di rumah kita yang secara tidak sadar kita selalu banding-bandingkan dia, yang tidak sadar kita selalu menghakiminya dia, tidak ada empatinya gitu Bunda ya, bisa jadi itu. Ini contohnya Bunda ya. 3 alasan adalah ini kita membicarakan anak-anak balik. Nah 3 alasan inilah menurut emak saya kenapa kita meminta para ayah, please jangan tinggalkan anak balikmu. Sehebat apapun pekerjaan kamu, kamu akan nangis kelak kemudian hari ketika kamu nggak hadir di usia-usia ini. Oke. Nah apa yang harus kita lakukan? 2 yang kita lakukan Bunda. 1, benahi diri orang tua. Yang kemudian yang kedua, akilkan balik kita. Nah, itu yang 12 proyek itu ya Bunda ya. Nah, benahi diri orang tua itu 3. Benahi relasi spiritual, jadi megang anak balik gitu Bunda ya. Karena anak balik itu tadi apa Bun? Anak balik itu miliknya Allah, berarti kita harus kalau mau ngurus anak miliknya Allah berarti harus dekat-dekat dengan sang pemilik. Ya Bunda, bohong rasanya bisa mengurus anak balik kalau Bunda dan Ayah nggak kuat, nggak berusaha kuat. Bukan kuat ya Bunda, berusaha untuk kuat. Bohong rasanya kita bisa mengurus anak balik kita kalau ayahnya nggak senang sholat ke masjid, ayahnya nggak senang baca Al-Quran, ayahnya nggak senang ibadah sunnah. Susahnya luar biasa. Bagaimana kita mengurus miliknya Allah kalau kita nggak mendekat kepada sang pemilik? Logikanya gimana kira-kira Bun? Bisa itu? Susah Bun. Susahnya luar biasa ya. Kemudian benahi relasi spiritual, relasi pernikahan. Relasi pernikahan itu hubungan Bunda dengan ayahnya ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga benahi relasi pengasuhan. Pengasuhan itu nanti kita diskusikan. Ini contohnya Bun ya. Benahi relasi spiritual ayah dan Bunda. Tadi pastikanlah kita terhubung, tersambung dan tergantung kepada Allah dalam urusan-urusan pengasuhan anak balik ini. Kalau ada apa-apa dengan anak balik kita, saya mengumpamakan gini Bun. Kalau ada apa dengan anak balik itu, ayah dengan suami itu selalu mengatakan astagfirullahaladzim, Mas kita sholat dulu yuk 2 rakaat, gitu loh maksud saya gitu loh Bun. Jadi apa-apa dengan anak balik selalu hubungannya kepada apa nih rencana sang pemilik gitu loh Bunda. Jadi kalau saya mengibaratkan gini Bun, kalau apa-apa dengan anak balik itu pikiran utama kita jangan Mas kita konseling ke siapa gitu loh Bunda. Kalau begitu nanti Allah cemburu karena itu miliknya Allah. Jadi kalau miliknya Allah harusnya ditanya dulu, disowankan dulu kepada sang pemilik gitu Bunda ya. Nah, itu yang menurut saya benahi relasi spiritual. Nah itu caranya mau tidak mau memang adalah dengan memperkuat ibadah. Kemudian membenahi relasi spiritual, relasi pernikahan. Nah relasi pernikahan itu pertanyaan cuma 2 ini Bun. Mungkin Bunda sudah sangat paham dengan ini, ayah juga sudah sangat paham.
benahi relasi pernikahan kita itu dua pertanyaan ini yang bunda dan ayah jawab. Masihkah bunda dengan pasangan bunda sedunia, agenda sedunianya sama dan agenda sesurganya sama? Atau jangan-jangan kita dengan pasangan kita yang sama cuman agenda dunianya saja, tapi agenda surganya udah nggak sama. Kalau istri bilang, mas aku pengen banget mas jadi imam dalam sholat tahajud kita ntar malam, si masnya bilang aku capek gitu bunda. Padahal ini sudah hampir 10 kali kita minta ini. Mas kalau kita healing, ayo kita healing. Berarti agenda sedunianya kita sama, tapi agenda sesurganya kita udah nggak sama. Mas anak balikmu ini pengen banget, anak laki-laki ini pengen banget aku bangunin pagi-pagi, mas bawa ya ke masjid ya gitu. Karena dia pengen banget mencontoh laki-laki balik itu seperti apa secara spiritual. Kalau suaminya bunda bilang, aduh kamu aja deh gitu ya, gitu. Nah, berarti di dalam relasi pernikahan kita ada masalah nih bun. Ya, agenda sedunianya sama, agenda sesurganya udah nggak sama. Mas, kita baca Al-Quran yuk, biar anak-anak mendengarkan ada yang kita baca gitu, misalnya maghrib dan isya gitu ya misalnya. Agenda ini susah sekali dilakukan. Nah berarti memang harus ada yang harus diperbaiki dalam pernikahan itu. Yang kedua adalah bun, masihkah kita serumah dan sejiwa? Itu bunda ya. Masih kita ketemu secara fisik dan ketemu jiwa kita dengan pasangan kita, atau sebenarnya kita bertemu secara fisik tapi kita nggak ketemu secara jiwa sebenarnya gitu loh. Nah ini yang harus kita evaluasi dalam pernikahan kita. Jadi kalau kita ketemu secara fisik tapi jiwa kita nggak ketemu, ini berat banget buat anak balik. Anak balik itu susah dibohongi bun kalau bapak ibunya sebenarnya sandiwara dalam kehidupan ini berumah tangga gitu bunda ya. Anak balik itu sangat gampang melihat sebenarnya bapak ibunya cuma pura-pura doang gitu ya, pura-pura sakinah, pura-pura mawadah gitu ya, pura-pura rahmah gitu ya bunda ya. Ketemu secara fisik tapi sebenarnya jiwa mereka nggak ketemu sebenarnya. Saya mohon maaf kalau saya menyebutkan bun, mereka melakukan persetubuhan tapi nggak melakukan persejiwaan sebenarnya gitu bunda. Nah saya sangat optimis kalau ayah bunda menemui cara-cara sendiri untuk menyelesaikan dua hal besar di dalam relasi pernikahan ya. Bunda dan ayah pasti akan mencari jalan keluar supaya kita masih seagenda sedunia kita sama dengan agenda sesurga kita sama. Apa rasanya pernikahan gitu bunda kalau agenda sedunia sama tapi agenda surga nggak sama? Saya mohon maaf pun, apa rasanya kalau kita serumah tapi nggak sejiwa, ketemu secara fisik tapi kita nggak ketemu secara jiwa? Perselingkuhan paling besar di Indonesia karena persoalan ini bu. Mereka ketemu secara fisik tapi jiwa mereka nggak ketemu sebenarnya. Atau gimana dengan siapa yang paling berkorban dalam urusan ini? Siapa yang paling korban? Anak bun. Anak bun. Anak-anak susah gitu sebenarnya. Aku mau ikut ayah apa mau ikut ibu? Kenapa dia susah mengatakan aku ikut ayah ke ibu? Karena ibu dan ayahnya memang susah untuk bermusyawarah. Kenapa susah bermusyawarah? Mereka sedunia tapi nggak sesurga. Mereka serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Nah, saya sepanjang saya bekerja bun, alhamdulillah ini adalah waktu yang ke-25 tahun. Kalau dihitung, saya dulu diminta sama Bu Eli sama-sama membantu beliau mendirikan Yayasan Buah Hati sekitar 25 tahun. Kami, Bu Eli Risman maksudnya. Oh, kami mendapatkan itu bun, persoalan-persoalan yang seperti ini. Jadi banyak sekali anak balik bersoal itu, soal pornografi, porno aksi dan lain-lain itu karena apa? Karena di samping hubungan spiritual, karena mereka melihat bapak ibunya sebenarnya, mereka melihat bahwa banyak yang pura-pura gitu loh bun. Sedunianya sama, surganya nggak sama gitu bun ya, serumah tapi nggak sejiwa gitu loh bun. Ya oke. Bunda dan ayah berat nggak kira-kira hidup berumah tangga banyak pura-puranya, acting bahagia, berat nggak kira-kira? Berat bun, berat. Saya dulu ngalamin bun dengan almarhumah istri saya. Ya, dulu dengan almarhumah istri itu kalau saya pergi ke undangan gitu bun ya, di pintu tangan saya udah begini nih. Saya bilang sama almarhumah istri saya, dek tangan masukin gitu. Maksudnya mau saya gandeng gitu loh bun. Kata almarhumah istri saya, kenapa mas? Gitu. Kan kita lewat RT ntar nih, gitu. Itu bun, itu berlangsung bertahun-tahun. Jadi emang lewat RT gimana? Kata almarhumah istri saya.
Nanti Pak RT kan bilang kalau lagi ketemu di masjid, ketemu di pondok ronda atau apa gitu, Irwan masya Allah mesra banget sama istrinya, gitu Bun. Tapi rupanya gini Bun, acting dalam rumah tangga itu capeknya luar biasa, lelahnya luar biasa, potensi untuk rusak kesehatan mental gitu udah luar biasa Bun. Dan acting dalam rumah tangga itu Bun, satu saat nanti akan meledak pasti, gitu ya Bunda ya. Kalau Dude Herlino atau siapa-siapa, Raffi Ahmad, semakin bagus dia actingnya, semakin besar rekeningnya Bun. Tapi kalau kita semakin lama actingnya, semakin toksik kita masing-masing, gitu Bunda ya. Baik, jadi membenahi diri orang tua tadi ada dua ya Bun ya, dengan balik benahi spiritual. Nah bilanglah kepada suami, abang berlakulah seperti apa yang diinginkan Allah terhadap seorang ayah, gitu ya. Secara spiritual abang harus mencontohkan kepada anak laki-laki abang, begini hidupnya secara spiritual, gitu ya. Abang secapek apapun bawalah anak laki-laki balik ke abang ke masjid, gitu ya. Bawalah anak laki-laki abang untuk melakukan ini. Apa contoh yang lain ya Bun? Anak balik yang paling hebat itu Bun, tiba-tiba ayahnya bilang gitu, Mas, gitu, besok kan hari Kamis ya Mas, kita coba yuk puasa yuk. Itu bagus banget buat anak balik laki-laki itu. Oh bagus banget itu. Terus pas itu berbuka puasa, ayahnya bilang, Mas, ayah punya uang lebih, gitu. Kata Rasulullah nih Mas, kalau kita berbuka puasa, kita bisa membantu orang berbuka puasa sekian banyak orang. Wah itu kita dimudahkan. Yuk naik mobil ayah, naik motor ayah, kita pergi yuk kampung pemulung, kita buka di sana atau kita beliin. Itu bagus banget itu. Ya, baik. Cuman Bunda nanti kalau Bunda mendapatkan ini, terus Bunda jangan terlalu cepat ke suami, ya, karena secara psikologis laki-laki itu agak lama berubahnya Bun. Kami ini mesin diesel Bunda. Kalau Bunda itu mesin mobil Jepang, sekali starter langsung lari. Kalau kami itu butuh pemanasan. Jadi Bunda nanti pulang. Pas pulang, melihat suami lagi santai pegang WA, Bunda jangan bilang gini, Assalamualaikum, gitu ya. Mas, kiamat sudah dekat Mas. Gitu ya. Kata suami, kenapa lu gitu ya, gitu ya. Mas jadilah laki-laki Mas, gitu. Lah selama ini emang gua nggak laki-laki apa gitu. Bun ini nggak usah buru-buru ya Bun ya, gitu. Karena laki-laki itu butuh proses ya, butuh proses ya. Oke. Yang ketiga, tugas orang tua itu adalah membenahi relasi pengasuhan. Nah ini resep pengasuhan itu yang sering kita diskusikan, ibu-ibu yang sering datang ke seminar parenting gitu loh Bunda ya. Anak remaja, anak balik itu apa yang dilakukan? Oh yang berkembang itu sosial emosinya. Jadi kalau apa-apa nanya dulu sosial emosinya, baru tanya hafalan berapa gitu Bunda ya. PR ada enggak gitu ya. Jangan apa-apa tanya PR. Anak balik Bunda bilang, Bun aku sejak dari kelas 1 SD tanyain PR terus gitu ya Bunda ya. Ya Bunda jangan bilang, Mas les Mas, les gitu ya. Karena masa depan itu sangat tergantung dari les Mas gitu ya, gitu. Karena anak balik Bunda gitu. Anak balik Bunda itu targetnya bukan bisa Bun, targetnya cinta. Ya, targetnya cinta. Kalau apa-apa itu sholat, target kita itu supaya dia cinta sama sholat gitu loh Bun ya, bukan yang sekedar bisa. Yang kedua, nah ini yang 12 proyek itu, akilkan balik anak kita. Jadi gitu Bun ya, balik itu fisiknya. Jadi kita tambahlah supaya fisiknya itu ada emosinya gitu Bunda ya, ada cara berpikirnya, ada ini. Jadi pas dia menjadi akil balik. Ya. Dua hal yang paling penting dalam proyek akil balik kita ini, satu membutuhkan orang sosok seperti yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu ayah Luqmanul Hakim. Bunda ya. Maka banyak sekali para ahli dan para ulama menyebutkan kalau anak balik Bunda itu sebenarnya Bunda bisa dan ayah bisa ngelihat SOP-nya itu ke surat Luqman ke ayat 13 sampai ke ayat 19. Itu Bunda ya. Disitulah terlihat tadi yang saya sampaikan itu ayat 13 sampai ayat 19 itu Bunda jangan urus dulu persoalan anak Bunda balik Bunda tidak berakhlak. Tapi yang pertama diurus itu wala tusyrik billahnya sebenarnya. Itu Bunda ya. Soal agamanya sebenarnya. Nah kalau persoalan akhlaknya itu nanti di bawah Bun. Yang Allah sebutkan di surat Luqman itu seperti wala tusa'il khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha gitu ya.
Yang kedua adalah proyek mengakilbalikan. Ini yang saya bikinnya 12 proyek ya Bun ya. Butuh ayah Luqmanul Hakim tadi yang saya sebut Bunda ya. Bunda bisa lihat ini di As-Saffat ayat mulai kalau nggak salah saya 98 sampai ayat 102. Itu profil seorang ayah yang akan menemani anak balik Bunda. Ya, seperti apa seorang ayah yang menemani Bunda, ayah lihat di situ. Ayah pasti lebih tahu lah insyaallah ya. Jadi butuh ayah Luqmanul Hakim untuk anak balik. Tadi di awal saya menyebutkan saya berharap sebenarnya bicara soal balik ini bicara dengan para ayah, gitu Bunda ya. Gitu. Nah, ayah Luqmanul Hakim itu sebagai apa? Sebagai proyek penanggung jawab proyek akil balik. Jadi kalau ada nanti 12 proyek yang akan kita lakukan kepada anak balik kita, proses akilnya itu PIC-nya ayahnya gitu loh Bunda. Ya, ya. Kenapa ayah kira-kira Bunda? Bukan ibu nggak bisa, tapi ibu bisa sebenarnya. Tetapi secara fitrah Allah amanahkan itu kepada laki-laki Bunda. Nanti usia balik itu Bunda akan berbicara kepada anak balik itu akan bersikap dengan harus menjadi yang di bawah itu, raja tega dan raja tegas. Kalau anak balik Bunda tidak pernah mendapatkan sosok ketegasan-ketegaan dari ayahnya terutama yang tadi saya sebutkan itu, nanti dia lemah ketika dia dewasa Bunda. Ya, dia hanya bisa amar ma'ruf tapi dia nggak bisa nahi mungkar gitu loh Bunda. Jadi hak anak balik itu adalah mendapatkan ayah yang punya ketegasan dan ketegaan, bukan kekerasan ya Bun, ketegaan dan ketegasan. Ya. Kemudian Luqmanul Hakim itu kenapa dibutuhkan sosok ayah di balik ini supaya kompak dalam mengasuh. Jadi yang tadi saya sebutkan itu ayah yang bertugas untuk menjaga stabilitas hubungan suami istri Bun sepanjang anak kita balik. Yang tadi saya sebut itu ayah nahan diri gitu ya Bunda ya. Jangan memperlakukan buruk istri. Anak-anak laki-laki sedang melihat ujaran seorang laki-laki dewasa itu seperti apa, nanti di copy paste sama dia gitu. Oke. Nah, ini 12 proyeknya Bun ya. Nanti kita bahas sedikit satu-satu ya Bun. Balik sangat tergantung masa sebelumnya. Jadi masa 14-15 tahun itu Bunda sangat tergantung seperti apa dulu Bunda memperlakukan anak Bunda di usia 0 sampai 7 tahun. Nanti kita ngelihat ada 5 hal yang perlu Bunda lakukan di usia 5 tahun kebutuhan anak 0 sampai 7 tahun. Kalau itu nggak didapatkan, anak balik Bunda nanti muncul sebagai anak yang tidak pede gitu loh Bunda ya. 5 inti ini Bunda. 1, kehangatan. Ini harus optimal nih Bunda di usia 0 sampai 7 tahun. Kedua, kedekatan. Kedekatan itu fisik. Ya, dipeluk, didekap, dicium dan lain. Ketiga itu kelekatan. Kelekatan itu pujian. Keempat, kelima itu keterikatan dan keterlibatan. Kalau 0 sampai 7 tahun dia main, Bunda dan ayah ikut main, gitu loh Bunda ya. Gitu. Nah, itu berpengaruh nanti ketika dia balik. Ya Bunda. Kemudian yang kedua itu namanya Bun, masih ada waktu nggak? Sampai asar? Nggak, besar ya. Oke. Yang berikutnya itu Bun, proyek 12 itu satu, yang berikutnya stimulasi role play, role being. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun stimulasi Bun. Jadi 0 sampai 7 tahun Bunda cerita aja yang anak Bunda nggak usah pikirin dia ngerti apa nggak ngerti. Anak 0 sampai 7 tahun. Yang penting dia simpen. Gitu Bunda ya. Nanti anak masa transisi 8 sampai umur 10 tahun sampai 12 tahun namanya role play. Jadi kalau Bunda mengatakan, "Bang, Abang harus menolong orang," nggak usah cerita, role play kan aja. Gitu Bunda ya. Contohkan maksudnya, gitu ya Bunda ya. Kalau Bunda pergi ke mall terus melihat ada ibu-ibu, nenek-nenek yang dalam keadaan yang sangat duafa, Bunda jangan ceritakan. Pas ngelihat gitu mau ke Depok Mall atau apa gitu, mau ke Margo City, pas di luar itu ada ibu nenek-nenek udah gini. Terus anak Bunda yang umur 8 sampai umur 10 tahun, 12 tahun itu bilang, "Bun, aku nggak kuat melihatnya." Ah, Bunda jangan bercerita. Tersebutlah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak gitu, nanti orang rame ntar ngerubung Bunda gitu ya. Nanti dikirain ngamen. Jadi apa yang Bunda lakukan? Role play. Jadi apa yang kita bilang kalau dia bilang, "Bun, aku nggak kuat melihat nenek itu," Bunda bilang, "Abang mau menurut Abang bagusnya kita gimana?" Gitu. Kalau dulu Bunda pernah cerita atau guruku pernah cerita yang namanya nenek-nenek itu kita harus berbuat baik. Abang lakukan apa yang Abang pikirkan. Atau banyak role play gitu Bunda ya. Jadi nggak usah cerita ya Bun. Nggak usah cerita karena nggak pas. Nanti umur 15-16 tahun ke atas namanya role being. Anak-anak balik itu role being Bun. Role being itu kalau dia ada masalah Bunda bilang, "Menurut Abang bagusnya gimana?" Gitu. Abang kerjakan, kalau ada apa-apa Abang pikirkan, Abang analisa, Abang putuskan.
Kalau ada apa-apa bilang sama bunda, bilang sama ayah. Itu role being gitu loh bunda. Ya. Jadi kalau lampu mati bun di rumah, lampu mati, kalau anak 0 sampai 7 tahun bentuknya stimulasi. Lampu mati, bun lampu mati, ya Allah bun lampu mati gitu, stimulasi bun, gitu ya. Yuk, gitu ya, lampu mati kita ambil lilin yuk nak, gitu ya, itu stimulasi. Nah bunda ambil tuh bunda ya. Kalau nanti lampu mati di rumah, umur anak bunda 8 sampai umur sampai 12 tahun, bun lampu mati gitu ya. Bunda role play. Abang inget nggak ketika lampu mati ayah seperti apa yang dilakukan ayah? Nah kita berdoa mudah-mudahan ayahnya melakukan ya bun ya, atau jangan ayah yang cuek gitu bunda ya. Kalau ayah cuek jangan sebutkan ayahnya. Ayah kan gini, kalau lampu mati, aku masih ingat tuh bun, aku masih ingat. Kata ayah pas lampu mati, ayah langsung berdiri begini, tenang, biar ayah yang menyelesaikan. Suruh dia role play seperti ayahnya, itu namanya role play. Kalau role being bun, anak bunda 15 tahun ke atas, lampu mati, bunda duduk-duduk aja. Gitu, lampu mati bun, lampu mati gitu. Abang tahu kan apa yang mau abang lakukan? Gitu ya. Tahu aku nyontoh ayah kabur gitu. Ayah enggak, udah. Enggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, proyek mengakil balikan anak bunda itu adalah ini bun, ini penting sekali ini bun, mengajarkan anak berpikir BMM ya bun, berpikir, menganalisa, memutuskan. Itu yang tadi saya sebut dengan itu. Kalau dia ada persoalan, bunda terima persoalannya dan bunda bilang gitu, menurut abang bagusnya gimana bang? Menurut aku bagusnya gini, bun aku kan dibully sama temanku di sekolahan. Nah bunda ya, bunda kalau boleh bilang sama ayahnya. Kalau ayahnya nggak ada, bagaimana ayah Irwan? Kalau masih memungkinkan bun, masih memungkinkan, bunda telepon ayahnya, dan kalau ayahnya bilang kode ayahnya gitu ya, kan ayahnya lagi kerja. Tapi yang paling penting ayahnya bilang ke anaknya, ya ayah paham nak, berat banget dibully, izin ayah nanti di rumah kita diskusikan. Itu pasti, itu pas teman ya. Tapi kalau ayahnya cuek gimana ayah Irwan? Ya sudahlah, nggak usah nunggu ayah. Karena apa bun? Anak balik itu seperti argo taksi, dia jalan terus bun. Ada nggak ada ayahnya, ada nggak ada ibunya, peduli nggak peduli ayah dan ibunya, jalan terus. Pertumbuhan perkembangan jalan terus gitu. Jadi kalau gitu bunda ambil alih aja. Bunda bilang, bun aku tadi dibully di sekolahan. Bunda bilang, ya Allah nak, berat banget dibully. Udah abang bagusnya gimana? Itu bun berpikir, terus kemudian dia bilang, aku sih sebenarnya dendam banget ya, tapi aku mungkin dia ada masalah di rumah ya bun ya, jadi gimana bang, aku maafkan aja deh. Terus gitu ya, kenapa abang maafkan? Itu analisa tuh bun, harus dibiasakan ini bun. Dan nanti lepas balik, bunda pastikan anak bunda punya skill BMM ini supaya dia survive dalam hidupnya, gitu loh bunda. Ya, oke. Kemudian puji dan hargai. Tadi sudah bun, kalau anak akil harusnya dihargai apa dipuji? Dihargai. Jadi bunda jangan lagi yang tadi itu ya, anak balik bunda jangan bilang, ya Allah hebat banget anak bunda gitu. Tadi dibilang gitu, bun kapan insafnya lu bun gitu ya. Kalau anak balik gimana prosesnya bun ya, prosesnya. Kalau prosesnya gimana ayah Irwan nggak proses, nggak bisa, saya lupa prosesnya, lupa. Kalau mau memuji juga tapi yang spesifik, contoh anak balik perempuan bunda datang ke dapur, dia bilang, bun aku boleh bantu nggak giris-giris bawang. Kalau anak balik bunda terima bun, jangan bunda bilang jangan nanti dadarnya nggak enak gitu ya, udah kamu ngerjain PR, jangan bun. Bunda terima aja bun, kerjain itu. Nah nanti bun dadar udah selesai, ayahnya ditelepon di kode, dadar ini spesial buat ayah, pasti enak rasanya itu apa gitu. Jangan ayahnya pulang, ini siapa nih girisan bawang gede-gede banget gitu ya, kita bikin selilit aku kan, jangan gitu ya bun ya. Jadi kalau itu, nah itu penting nih buat anak perempuan. Jadi kalau kata ayahnya memang enak lah gitu bun, dadarnya enak gitu. Nah bunda yang spesifik. Kalau nggak sempat menghargai gitu, ya Allah, ini anak perempuan abang yang bikin gitu ya bunda ya. Itu boleh tuh bun, tapi tambah yang spesifik. Yang spesifiknya apa? Jangan bilang terus anak perempuan abang hebat, anak perempuan yang ngomong itu banyak banget. Sekarang hebatnya plus spesifiknya apa? Irisannya bawangnya bang seperti irisan chef bintang 5. Gitu. Itu spesifik tuh bun, spesifik ya. Itu menghargai.
Jadi anak-anak balik jangan selalu bilang ini, ya Allah hebat banget. Kata anak balik, bosan gua. Yang lain juga hebat banget. Banyak banget orang ngomong hebat sama dia, Bun. Tetapi hanya bapak dan ibunya yang mengatakan bahwa hebat, koma, gitu Bunda ya. Gitu ya. Nyapu rumah anak balik perempuan Bunda. Ya, Bunda bilang, ya Allah hebat banget anak perempuan Bunda. Gitu. Koma, tambah. Tuh, nyapunya bersih sekali. Itu spesifik tuh, Bun. Ya. Capek nggak kira-kira, Bun? Nggak apa-apa, Bun. Ya, nggak apa-apa ya. Waktunya cuma sekitar 6 tahun, Bunda. 6 tahun. Habis itu kita nggak terus susah. Kemudian dari individualis ke sosialis. Maksudnya itu, Bun, dari anak-anak kita yang terlalu individual, anak balik ini harus dipaksa sosial. Maksudnya berbagi gitu loh, Bunda. Berbagi. Nah, ini nanti Bunda latih berbagi. Bulan Ramadan, Bun, jadiin proyeknya anak balik untuk melatih sosialnya. Bunda bilang ke anak balik, Bunda, anak laki-laki ada bapak dan ibu dan suami istri bilang kepada anak baliknya, abang, kakak, mbak, mas, teteh, bulan Ramadan ini kita punya program yuk, 30 berbuka membantu orang lain. Itu bagus tuh, Bunda. Ayah, Bunda akan masak sayur asem 2 panci gitu ya. Setiap hari mbak dan mas tugas bagiin kemana. Itu bagus banget, Bun, latihan di bulan Ramadan untuk melatih fitrah sosialnya anak-anak. Kemudian magang, klik dan crowd. Anak balik Bunda itu, ayah ya, akan mengalami 2 hal secara sosial. Dia akan mengalami klik. Klik itu, Bun, nanti balik Bunda itu, laki dan perempuan, akan bikin geng. Itu nggak lebih dari 12 orang. Nah, gengnya itu biasanya siapa orang-orang itu Bunda masih bisa monitor tuh, Bun. Biasanya itu yang deket-deket, Bun. Anak-anak balik Bunda. Tapi setelah itu Bunda harus siap-siap dan ayah siap-siap, dia akan masuk ke crowd. Crowd itu sudah lintas. Nah, disitulah persoalan narkoba apa-apa tuh mulai masuk. Jadi crowd itu dia bisa berteman dengan orang lain agama, dia bisa berteman dengan siapa gitu, preman atau apa gitu. Itu namanya crowd. Biasanya itu umur 18-19 tahun ke atas. Ya, deh. Kalau klik itu umur-umur 14-15 itu masih klik. Ngegeng gitu loh, Bunda. Teman-teman yang bisa monitor, ini anaknya anak si ini ya, gitu bisa. Itu nggak terlalu berat lah, Bun, kalau gitu. Tetapi anak Bunda balik tidak akan selamanya nggak selamanya itu dia akan ngumpul dengan teman-teman yang itu. Nanti umur 18, 17, 18 dia bete tuh, Bun. Dia mulai tantangan yang baru namanya crowd. Crowd itu lintas, Bun. Kalau kita nggak monitor, kita nggak hadir dari ketika dia klik, kita nggak hadir di crowd itu udah susah tuh, Bun. Karena teman-temannya udah kita nggak tahu. Ini anak siapa, ini anak siapa nggak tahu. Kalau klik itu 12 orang, biasanya teman komplek atau sama-sama teman sekolah gitu, Bunda ya. Nah, paling kuat itu crowd. Kita bahas aja satu-satu ya, Bun ya, ini ya. Satu, balik sangat tergantung pada saat sebelumnya. Tadi saya sebutkan nih, Bun ya, balik itu sangat tergantung dari usia dini. Anak balik Bunda nggak pede, itu sangat tergantung seperti apa dulu kedekatan Bunda di usia 0-7 tahun dengan anak balik. Namanya self image, Bun ya, citra diri. Kalau Bunda dengan ayah di usia balik itu sering bertengkar, nah anak Bunda akan kehilangan self image. Self image itu ketika balik nanti kehilangan konsep dirinya. Apa itu self image itu? Waktu 0-7 tahun itu dia selalu bilang gini, aku mau ikut mama apa ikut papa sih? Yang benar bangun pagi itu cara mama apa cara papa sih gitu. Kalau itu dia mengalami 0-7 tahun nggak terperbaiki, baliknya nanti konsep dirinya nggak terbentuk dengan baik. Itu Bunda ya, kurang pede dan lain-lain. Nah, usia dini itu harusnya begini, Bun, usia dini. Harusnya begini yang dia dapatkan, pengarahan, pembiasaan, keteladanan ya. Usia dini itu supaya anak balik kita menjadi baik, kalau usia dini itu, Bun, 3 yang harus kita lakukan. Pengarahan itu kalau dia salah arahkan ke yang benar. Jangan konsentrasi ke yang salahnya. Dia makan minum tangan kiri, Bunda jangan urus tangan kirinya. Jangan bilangi gini, tangan kiri terus, gitu Bunda ya. Ya, jangan sebut-sebut yang negatifnya. Anak balik itu nanti yang Bunda sebut, kalau dia nggak terlalu baik, sebut yang baiknya. Abang, Allah dan Rasulnya senang kalau orang makan dan minum tangan kanan. Bunda ya, gitu. Terus apa? Jadi jangan kalau nak balik Bunda, pokoknya jangan sering sebut yang negatif lah gitu Bunda ya, yang negatif dia. Atau dulu kalau anak-anak balik, anak-anak usia dini itu masuk ke masjid, kalau dulu saya pengurus masjid saya salah tuh, Bun. Anak baru
mau baru ngeng ibarat motor begitu ya bun ya, di pintu saya udah bilang ha lari nih ha gitu ya. Jadi anak itulah yang masuk ke bawah sadar dia, negatif itu loh bunda gitu. Makan habisin, ya Allah habisin gitu ya, kena gitu. Apalagi bun kalau anak usia dini itu dia kita bangun dengan sesuatu yang sebenarnya merusak fitrahnya dia. Misalnya apa? Makannya nggak habis, kok tiba-tiba ibunya bilang, Pak polisi ya? Nah, kenapa datang Pak polisi? Kenapa Pak? Kenapa? Oh anak yang nggak habis makannya, gitu. Bunda tahu kan, semenjak polisi di Indonesia yang berdiri, nggak ada tugasnya memeriksa makan anak-anak, gitu Bunda. Lah kenapa dia disuruh ikut campur tangan, gitu Bunda ya, gitu. Kadang-kadang yang korban tuh cicak, gitu. Kalau makan nggak habis apa tuh? Cicak, banyak banget cicak ya. Oh ini pasti mau makan nih nasi apa gitu. Kalau cicak ngomong dia bilang ngapain kok gua gitu kan cicak gitu. Emang gua kenapa gitu gua yang korban gitu, ya. Pembiasaan, jadi 3 ini bun pembiasaan. Kapan-kapan bagi kita bahas yang usia dini ini apa yang harus kita lakukan. Usia mumais itu sekitar 8 sampai 10 tahun ya bun ya. Baik, yang kedua tadi saya sebutkan stimulasi role play. Nah urusan bunda dengan ayah yang untuk balik ini yang role being nih bun. Role being itu yang usia 14 sampai 21 tahun. Role being itu apa tadi bun? Kalau lampu mati malam-malam bunda santai aja, terus bunda bilang, nah menurut abang bagusnya gimana? Apa yang abang lakukan? Itu role being itu bun. Itulah sebabnya kenapa harus ada ayah yang punya ketegasan, ketegaan gitu bunda ya, gitu ya. Ya kalau ibu-ibu kadang-kadang saya khawatirnya enggak itu loh bunda. Lampu mati udah biar aja gitu. Terus kapan anak kita? Nanti anak kita bunda umur 15, 16, 18 tahun dia sudah melangkah ke dewasa. Kalau masa dewasa dia sampai dia menikah, dia masih seperti itu, kasihan istrinya kalau anak bunda laki-laki. Gitu bunda ya. Oke. Istrinya bilang, "Bang, tadi sekarang tanggal berapa, Bang?" Kata suami anaknya bunda, "Tanggal 27. Tadi abang lewat dapur nggak?" "Lewat." "Abang lewat dapur ngelihat tempat beras kita nggak?" Kata istrinya. "Lihat." "Bagaimana kondisi tempat beras kita bang?" "Berasnya sudah habis." Gitu. Jadi anak kita lempeng aja jawabnya. Kenapa? Nggak ada lapisan yang kita, lapisan empati nggak ada, lapisan berpikir nggak kita latih gitu ya. Terus kata istrinya, "Menurut abang bagusnya gimana dengan kondisi tempat beras kita yang sudah habis itu?" Anak laki-laki kita bilang, "Ya gimana ya, nanti deh aku telepon ibu." Kata istrinya, "Ya Allah bang," gitu ya, "abang sekarang sudah punya anak 1 loh," gitu. Apa yang terjadi itu bun? Apa salahnya? Ke kita bun. Kita nggak pernah dilatih yang tadi saya sebutkan itu, berpikir, menganalisa. Kita nggak pernah melakukan ketegasan dan ketegaan. Kalau handuknya taruh di sini anak SMP SMA kita bilang, udah kamu PR aja, aku PR aja. Nggak bisa bun. Handuk itu masa depan dia, soal tanggung jawab itu. Ya nasi apa gitu loh bun, dia nggak terlibat dan terikat gitu loh bunda, itu masa depan dia. Kalau persoalan PR bunda bisa selesaikan, tolong PR-nya, tapi persoalan sosial emosi lepas umur 15, 18, 19 tahun karakter akan menjadi saksiah kepribadian, itu susah untuk dirubahnya. Jadi kita sebenarnya mengurus mendidik anak-anak kita jangan membuat dia repot di masa depan gitu bun ya. Mendingan agak repot sekarang lah menurut hemat saya gitu bunda ya, daripada repot masa depan. Ini contoh saja ya bunda ya, bagaimana role being itu anak balik harus, kalau cinta kepada balik pertemukan dengan tekanan, jangan dihindarkan dengan tekanan gitu loh bun. Anak balik dia harus tekanan tuh dia harus dapatkan itu bun, dan kemudian kita pelajari, kita bantu dia untuk menyelesaikan tekanan. Tadi itu contohnya bun, aku dibully sama temanku. Udah gampang telepon suami bunda, "Bang, anak abang dibully." Kata si abangnya bilang, "Beres, aku akan cari orangnya siapa." Gitu ya bang. Anak-anaknya dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa bun ya. Apakah bunda dan ayah mau nemani dia sampai umur 30 tahun? Enggak. Kalau sayang balik, pertemukan dengan kegagalan agar tak gampang putus asa. Kalau peduli dengan balik, pertemukan dengan penolakan. Kalau sayang remaja, pertemukan dengan aturan yang patut supaya mereka tidak mengelabui dan manipulatif. Ini contoh-contoh saja bun ya, nanti bunda bisa diskusikan dengan para ayah. Kalau cinta balik, hargai dan hormati agar mereka kelak menghargai dan menghormati.
Kalau peduli dengan balik, berikan dia kepercayaan, kelak mereka akan belajar berkata jujur. Kalau cinta dengan balik, terbukalah, maka mereka akan belajar temukan diri. Kalau sayang dengan balik, latihlah konsekuensi, mereka belajar akan nanti dapat diandalkan. Ini contoh-contoh saja Bun ya, yang namanya role being itu. Yang ketiga, ajarkan apa tadi Bun? BMM, berpikir, menganalisa, memutuskan. Jadi Bunda ingat aja, balik itu BMM. Kalau ada persoalan, balikin ke dia. Polanya Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, nak fikirkanlah apa pendapatmu. Begitu Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Ismail. Ya Bunda ya. Suruh dia berpikir, ajak dia menganalisa apa yang dia fikirkan itu, dan dorong dia untuk memutuskan. Kalau dia berhasil melakukan tiga ini, maka anak balik Bunda akan punya satu hal yang paling penting dalam hidupnya, namanya pride, harga diri. Itu Bunda ya. Gitu. Ayah Irwan contohnya gimana Ayah Irwan ya, anak perempuan balik gimana Bun? Desain rumah lah Bun, atau misalnya susunan ruang tamu, ruang tengah itu kasihlah ke balik perempuan Bunda gitu ya. Kemudian Mbak kayaknya ayah bete deh ruangan tamu kita gitu-gitu aja. Terus karena anak perempuan Bunda, terus gimana mah? Mama sih sama ayah udah sepakat, Mbak lah yang ini mengatur atau apa gitu. Oke, gitu ya. Butuh uang nggak Mbak? Butuh, aku membeli majalah atau apa-apa gitu. Sudah Bun, kita kasihin ke dia, karena dalam rangka apa? Supaya dia punya harga diri Bun. Bunda jangan marah kalau tiba-tiba di ruangan tamu itu ada poster Tom Cruise apa-apa, siapa gitu loh Bunda ya. Warnanya pink atau apa, nggak apa-apa Bun. Nggak bid'ah juga itu, gitu Bunda ya. Warnanya apa, udah biarin aja. Tapi yang paling penting sebenarnya, haknya balik perempuan kita dapat ini kan. Kita bilang, ya Allah, bagus banget rumah ini, ayahmu pingsan tuh di kamar gitu ya, gitu ya. Nah ini yang keempat, itu yang tadi saya sebutkan Bun ya. Kalau 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 10 tahun puji ya, supaya self image-nya benar ya. Kalau 10 tahun, 20 tahun sampai balik itu hargai anak laki-laki, anak perempuan kita. Dan tadi saya ceritakan, kalau anak-anak 0 sampai 12, 10 sampai 12 tahun itu individualisnya masih tinggi itu Bun. Tapi kalau anak balik Bunda, latihlah supaya dia sosialis. Sosialis itu maksudnya supaya dia peduli dengan orang gitu Bun ya. Dia mau berbagi gitu Bunda ya. Oke. Terus tadi saya sebutkan, anak balik itu nanti Bunda akan mengalami dua hal ini. Satu namanya klik. Klik itu dia akan punya geng Bun. Gengnya itu kalau secara penelitiannya nggak lebih 12 orang. Geng itu Bunda nggak terlalu, ayah nggak usah khawatir ya, karena itu anak teman-temannya masih kita bisa monitor tuh Bun. Monitor. Tapi kalau sudah mulai 17, 18, 19 tahun, dia pelan-pelan udah nggak ada ngumpul tuh sama teman-teman yang klik ini. Tiba-tiba dia punya teman siapa gitu Bunda ya, gitu. Tiba-tiba nyamperin ke rumah kita, lah ini siapa? Rambutnya acak kadul begini siapa? Gitu loh Bunda ya. Itu dia sudah masuk ke crowd ya Bunda ya. Dia akan mengalami ini. Bunda agak susah nih, dan ayah, anak-anak akan menghadapi ini, dan kita harus menemaninya. Yang ketujuh itu roadmap dan rundown. Roadmap itu apa ya Bun? Roadmap itu lebih hebat dari cita-cita. Anak balik itu harus punya roadmap. Roadmap itu maksudnya gini Bun, kalau kita tanya ke anak balik kita, Bang jangan tanya cita-cita abang apa, itu tanyanya ke anak 10 tahun ke bawah, itu namanya cita-cita. Kalau anak balik Bunda bilang, Bang 20 tahun ke depan abang bikin apa dan di mana? Nah, itu Bun ya, itu namanya roadmap ya. Oke. Kemudian yang kedelapan, anak balik Bunda itu berkomunikasinya dua ini, dengan ayah dan Bunda. Kalau mendengar anak balik itu, dengarlah dengan empati agar dia mau berbicara. Jadi anak balik Bunda itu tidak akan pernah berrahasia dengan ayah dan Bunda kalau Bunda mendengarnya dengan empati. Dengar empati itu gimana Bun? 5-1, 10-2. 5 anak balik Bunda ngomong, 1 Bunda respon, bukan reaksi ya. Contoh, kalau anak Bunda bilang, Bun aku berat banget hidup ini, Bunda jangan ceramah, tahan-tahan diri. Bundanya bilang gini, ya Allah, itu aja Bun. Yang kedua dia bilang, rasa-rasanya pengen aku ngakhirin hidup aku ini. Bunda nggak usah ceramah. Bunda bilang ini, berat pasti, ya Allah, itu aja.
ketiga, keempat, kelima. Yang kelima, bunda kasih respon bukan reaksi. Kalau reaksi itu bunda ulang, ya Allah berat rasanya kita mau bunuh diri, itu namanya reaksi. Anak balik bunda nggak suka dengan begitu. Yang dia suka adalah respon. Respon, bunda ungkapkan apa yang dirasakan anak perempuan bunda, yang anak laki-laki balik bunda itu, tapi tidak dengan kalimatnya. Kalimatnya tadi kan bilang apa? Ya Allah berat banget bun, ya Allah berat banget. Nah, nanti bunda memberikannya jangan bilang yang terakhir, setelah 5 dia ngomong, jangan bilang berat banget hidup ini. Anak perempuannya langsung lemes. Kenapa? Yang paling dipentingkan anak balik kita berbicara itu bukan solusi, tapi yang dia pentingkan itu adalah, kan mama ngerasain kan apa yang aku rasakan. Salah satu buktinya mama ngerasain apa yang aku rasakan itu adalah mama mengatakan apa yang aku rasakan itu dengan kalimatnya mama, gitu loh. Jadi kalau anak balik bunda ngomongnya ya Allah berat banget hidup, kira-kira bunda apa? Apa itu namanya? Sinonimnya dari yang berat itu apa kira-kira? Kalimat kata yang lain dari berat. Apa bun? Apa? Tidak mudah. Tidak mudah. Itu namanya respon. Ya Allah nggak mudah memang hidup ini. Itu anak perempuan kita bilang, wow, udah ya bun, assalamualaikum, itu udah gitu. Jadi dia nggak nyari jalan keluar. Yang paling penting buat anak balik itu adalah, kan bunda ngerasain kan apa yang kurasakan. Aku nggak sendiri kan ngerasakan itu yang paling penting. Itu bunda ya. Jadi jangan diulang kalimat yang sudah. Kalau gitu bun, ketika kita mendengar dengan empati itu, insya Allah bun, anak balik bunda tidak akan pernah berrahasia dengan bunda, dengan ayah, gitu ya. Jadi kalau mendengar dengan empati itu bun, jauhkanlah misalnya, bun, aku lelah banget hidup ini, ya elah gitu doang. Nah gitu bun ya, gitu aja. Mama mah lebih dari itu. Mama sampai sekarang lelah banget. Ini hidup aja dulu alhamdulillah ini, gitu. Nah gitu aja. Nah, itu namanya mama. Oke. Kalau mendengar empati, kalau berbicara dengan anak balik itu harus dengan respect. Respect itu menghargai ya bun ya. Kita bilang nih sama anak balik kita, Mas, Mbak, sudah waktu yang tepat nggak mama mau bicara sebentar? Nah gitu loh bun ya. Ya, oke. Nah, ini agenda anak balik, butuh rasanya itu dia butuh eksperimen, butuh otonomi, gitulah ya. Ciri-ciri yang bunda lihat di anak balik bunda. Hindari model komunikasi menyimpang dengan anak balik, jauhilah ini bunda ya, memerintah, menyalahkan, meremehkan, mencap, mengancam dan lain-lain. Ya. Kemudian pola mendampingi anak balik, berdialog, banyak dialog ya bun, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Mas, Allah menyuruh untuk menyembelih lehermu dalam mimpinya ayah. Tapi ada satu kalimat yang paling penting, Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Ismail, nak fikirkanlah apa pendapatmu, gitu ya, ya. Padahal itu ketentuan dari Allah, tapi Nabi Ibrahim masih memberikan pelajaran kepada kita menghadapi anak balik itu harus berdialog. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan banyak instruksi tapi banyak membimbing, jangan banyak memaksa tapi banyak melibatkan. Yang 10 adalah mengajarkan konsekuensi. Konsekuensi ini bukan hukuman ya bun. Anak balik itu yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu aturan dulu, sepakati aturan. Kalau pulang lepas maghrib bagaimana Mbak, bagaimana Bang? Sepakati itu aturannya. Dengan dia ya bun, jangan bikin aturan sendiri. Kemudian sepakati juga konsekuensinya. Ya, kalau abang lewat maghrib pulangnya apa? Sepakati konsekuensinya dan tegakkan konsekuensi. Yang ke-11, kalau anak bunda di usia 0 sampai 12 tahun itu namanya karakter building, menggali, merangsang, menghebatkan karakter dengan bercerita, dengan role play dan lain-lain. Kalau usia balik ini sudah capacity building, itu bunda ya, tinggal mengembangkan sebenarnya. Nah yang ke-12 yang terakhir, ini tugasnya ayah, ini yang paling banyak. Tugasnya adalah melakikan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Iya bunda ya. Jadi target kita di dalam anak balik itu nanti dia punya kelaki-lakian. Kelaki-lakian itu apa ayah Irwan? Ada sekitar 23 lebih kelaki-lakian kalau kita melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejuang bukan pecundang, fight bukan flight, tidak suka menunda-nunda, sederhana, bertanggung jawab, mandiri, gitulah ibu-ibu ya. Nah itu yang kita mau nanti anak kita lepas balik dia punya kepribadian semacam itu.
Kalau anak perempuan, seperti apa memperempuan anak perempuan? Kata Rasulullah SAW, anak perempuan bunda, kenalkanlah dengan 4 perempuan dunia dan akhirat ini. Siapa itu bun? Kata Rasulullah, kenalkan dengan bunda Maryam, bunda Khadijah, bunda Fatimah, bunda Aisyah istrinya Fir'aun. Karena anak perempuan bunda di dalam konteks agama kita, kelak ketika dia besar, dia akan kita jadikan dalam tanda petik menjadi ibu yang baik seperti bunda Maryam, menjadi istri yang baik seperti bunda Khadijah, menjadi anak yang baik seperti bunda Fatimah binti Muhammad SAW, menjadi orang yang berguna di masyarakat seperti Aisyah istrinya Fir'aun, ya bunda ya gitu. Jadi kalau saya pun melihat dari cara membesarkan anak balik, jangan sampai anak balik perempuan bunda nggak kenal dengan 4 perempuan ini, gitu ya. Oke. Itu ini keterangan saja. Anak laki-laki itu bagaimana cara melakikan anak laki-laki? Anak laki-laki itu men are made not found. Ya, laki-laki itu diramu pun, dibuat kelaki-lakiannya itu, bukan hanya sekedar ditemukan. Itu bunda ya. Nah itulah tugasnya ayah itu. Ya. Ini contohnya bun ya, meramu kelakian anak laki-laki. Ini sebagai pengetahuan kita saja. Kemudian 0 sampai 7 tahun ini yang kita lakukan kepada anak laki-laki, kepada anak laki-laki 7 sampai 14 ini yang kita lakukan. Nah, anak perempuan itu bagaimana anak perempuan? Jagalah 5 hal ini kepada anak perempuan. Jaga agamanya, jaga jiwanya, jaga dunianya, jaga pikirannya, jaga tubuhnya. Nah, dari mana rujukan kita? Dari 4 perempuan yang Rasulullah sebutkan itu. Jadi mohon saya mengingatkan ke diri saya bun, punya anak perempuan balik jangan sampai tidak mengenal 4 perempuan kata Rasulullah SAW. Jadi perempuan balik bunda, anak perempuan balik bunda, kalau ayahnya pulang dari bekerja, bilang sama anak perempuan, nah bunda sudah bikinkan teh manis, sudah bikinkan kue-kue, kalau ayahmu pulang boleh nggak kamu yang menghidangkannya ke meja ayahmu? Dalam rangka apa ini? Mengenalkan keterampilan kehebatan bunda Khadijah binti Khuwailid. Kalau anak perempuan bunda bilang, kenapa sih bun aku yang menghidangkannya ke ayah? Hari ini kamu latihan nak menghebatkan rumah tangga ayahmu, kelak kemudian hari kamu akan menghebatkan rumah tangga suamimu. Gitu bunda ya. Jadi 4. Akhiran boleh nggak anak perempuan kita menjadi dokter kelak kemudian hari? Boleh. Menjadi seorang pengusaha terkenal kaya raya? Boleh, sangat boleh. Tetapi ketika anak perempuan bunda nanti ketika dia besar menjadi seorang pengusaha terkenal, ekonom terkenal, bunda sudah tidak takut. Karena apa? Dia tidak akan menzolimi suaminya. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan keterampilan kehebatan bunda Khadijah binti Khuwailid. Oke. Itu mungkin bapak dan ibu yang milik Allah SWT yang bisa saya sampaikan. Ini contoh saja 4 kehebatan keterampilan yang tadi saya sebutkan bunda Khadijah itu. Bunda Maryam keterampilannya keibuan. Ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Itu mungkin bapak dan ibu terbatas pengetahuan saya yang bisa saya sampaikan bapak ibu. Kesimpulan terakhir dari saya adalah yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk mengakilbalikan anak kita. Yang kedua adalah 3 hal yang harus kita benahi. Itu adalah yang pertama, benahi spiritual, karena agak susah rasanya menemani anak balik kalau kita nggak menghebatkan hubungan kepada sang pemilik balik itu sendiri. Yang kedua adalah apapun, membenahi pernikahan ya bun ya. Ayo cek, masihkah kita sedunia dan sesurga dengan pasangan kita? Masihkah kita serumah dan sejiwa dengan pasangan kita? Atau sebenarnya kita hanya serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya? Nah yang ketiga adalah soal pengasuhan. Nah kemudian ada 12 proyek bagaimana kita mengakil balikan anak balik kita. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.